Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Senang banget hari ini Mama Ira bisa menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak Mama. Mama Ira saat ini sudah berada di ruangan kerja, tapi sambil menunggu murid yang mau datang, kita ngobrol aja dulu ya. Kita killing time yang bermanfaat. Asik. Tapi topik kita kali ini agak-agak ini ya, masih berhubungan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, yang selalu ada di sekeliling kita. Believe it or not, itu pasti ada ya. Kali ini topik kita adalah membahas tentang vampire energy. Wah, kalau kita mikirin vampire pasti kita langsung connect-nya ke Dracula ya, penghisap darah. Ini ada lagi, ini istilahnya vampire energy itu adalah mereka-mereka yang memiliki energi yang tidak bagus. Jadi dia menyerap energi positif yang ada di antara kita. Makanya kalau kita sering ngobrol tuh ya pada satu komunitas atau dengan seseorang gitu, kita kalau ngobrol kayaknya kita nggak ada effort gitu. Kita cuma iya kasih komentar sekali-sekali, tapi kok batin kita tuh kayaknya capek banget gitu. Iya nggak sih? Ada ngerasa kayak apa ya? Cemas aja gitu, kayak nggak nyaman aja, kesel gitu ngeliat orang itu. Bahkan endingnya sering kecewa gitu. Ya, kenapa sih ini? Nah, ini tipenya orang yang memiliki vampire energy. Jadi dia menjedot tuh, semua kita punya energi positif gitu ya, dikuras habis sama dia gini. Ciri khasnya adalah orang-orang ini senang banget menjadi center of interest. Jadi pengen banget menjadi pusat perhatian. Jadi pengennya dia aja melulu gitu ya, menjadi pusat perhatian gitu. Cenderung egois. Kita nggak pernah mau didengerin sama dia apa ceritanya. Pokoknya dia ngoceh aja, merasa paling hebat sendiri ya. Yuk kita bahas sekarang ada cara-caranya menghadapi orang yang memiliki vampire energy. Waduh, saya baca di sini ada 7 tanda ya, 7 tanda orang yang memiliki vampire energy dan kita bahas bersama ya, kita ngobrol ya kira-kira seperti apa sih gitu. Yang pertama adalah mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian, yang tadi saya bilang center of interest atau jadi centringnya lah gitu ya. Ini dia paling hebat, yang paling juara, yang paling menyenangkan dengan gayanya gitu. Boro-boro kita mau didengerin ngomong gitu, dikasih perhatian juga enggak. Pokoknya dia sibuk sendiri gitu. Dia berdrama ria dalam hidupnya gitu. Tapi kita jadi pegel gitu ya. Makanya tadi saya bilang gitu, dia nggak peduli deh. Pokoknya perasaan orang lain kayak apa tuh dia nggak peduli gitu ya. Kita mau cerita tentang apa aja berusaha untuk sharing apa gitu. Kita udah manis-manis gitu kan, nggak ditanggapin sama dia. Ya. Ini model-model kayak begini orang-orang yang tidak ya cenderung egois gitu. Dia terobses dengan dirinya sendiri, mau jadi apa, mau bagaimana, atau mungkin dia sudah mengerjakan sesuatu padahal belum tentu ada manfaatnya juga untuk orang lain gitu ya. Pokoknya kembali hanya untuk dia aja sendiri gitu ya. Nah terus nggak mau kalah lah orangnya gitu. Misalnya kalau kita mau bercerita gini, oh kemarin saya liburan ke mana, ke Singapura misalnya gitu. Terus dia cuma bilang, Singapura sih gak ada apa-apanya. Singapura itu gak lebih bagus daripada Korea. Singapura tuh ngebuat, you understand? Ya jadi modelnya kayak gitu, pegel. Ya, skip. Yang kedua, segala sesuatu dilebih-lebihkan seolah-olah hidup mereka adalah drama terbesar. Yaitu tadi paling demen berdrama ria gitu. Udah cari perhatian, egois, mau menang sendiri, terus senang banget sama drama. Udah punya drama, sengaja dilebih-lebihin. Jadi kayaknya dia tuh membutuhkan empati dari kita gitu. Aduh, terus gue harus gimana gitu. Mata saya langsung geleng-geleng gitu. Ya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kita harus memperhatikan sekeliling kita ya, pertemanan ya. Oke. Kalau ada energi yang kita berikan positif itu dia nggak terima gitu. Jadi apapun dia selalu menempatkan dirinya kayak apa ya, merasa orang yang paling terzolimi, paling tersakiti. Aku tuh rasanya, ya pokoknya kayak gitulah. Nggak menyenangkan lah pokoknya orang ini, ya kan? Ada orang tuh yang tipenya nggak pernah mau dikalahkan sama orang lain kan, ya nggak sih? Ada dong pasti teman kita modelnya kayak gitu kan, ya kan? Nah ini sama modelnya kayak gitu. Jadi dia kalau udah ada sesuatu yang
kita sambung misalnya cerita gini, oh iya mudah-mudahan semuanya beres, aku pun pernah mengalami misalnya waktu kayak gitu, tapi semuanya aman. Itu juga seberapa dibandingin aku. Gitu. Ingat kalau saya lagi main film tuh ketemu sama orang antagonis modelnya kayak gitu, atau menyebalkan modelnya kayak gitu ya. Berikutnya, mereka tidak pernah bisa salah, semua kesalahannya pada orang lain. Nah itu tadi, egois, nggak mau disalahin, maunya menang sendiri. Ya ini vampire energinya kuat banget orang seperti ini gitu. Makanya jarang ada temennya gitu. Pokoknya semua adalah aku dan aku paling benar gitu. Ya, model-model kayak gini nih suka apa ya? Suka merasa memiliki dunianya sendiri gitu. Ya, sangat tidak bagus untuk pertemanan. Ya, untuk apa kita ikut-ikutan dalam satu lingkungan hanya untuk misalnya untuk validasi, tapi sebagian besar teman-teman kita tipenya modelnya kayak begini semua gitu. Ya, saling defense, apa menutupi, pura-pura fake gitu. Ya, coba kita sama-sama menelaah. Ada nggak sih teman di antara kita modelnya kayak begini? Ya, oke. Suka kasih reason yang nggak masuk akal. Tipenya mereka ini misalnya gini, aduh kemarin tuh aku mau dateng loh, tapi ternyata tuh aku tuh nggak bisa karena aku tuh harus nganterin suamiku dulu gini, aduh kemarin gitu. Capek kan, lihat Mama Iranya udah capek model begitu ya. Oke, poin keempat, mengobrol dengan mereka membuatmu merasa habis digerus. Maksudnya hati kita gitu. Ya kan? Kalau ngadepin orang yang modelnya kayak gini, apa sih reaksi kita pertama kali? Coba Bapak Ibu sesemuanya anak-anak Mama. Hah? Yang pertama adalah first impression adalah ketawa dulu kan. Oh senyum dulu. Oh iya. Oh respon masih biasa ekspresi kita. Tapi lama-lama ini orang kok nggak berhenti ngobrol ya, ngomong ya. Kok ini orang lama-lama kok ngobrolnya kayaknya nggak asik ya. Terus kok ngejatoin orang ya. Kok mau menang sendiri ya. Nah gitu, itu hati kita. Ya makanya tadi saya bilang dia tuh menyerap semua energi positif dari kita. Nggak bagus banget udah model kayak begini ini, nggak usah ditemenin dia. Kalau kita mau hatinya seneng, nggak usah punya teman model kayak gini. Cari aja teman yang lain atau bikin aja kesibukan sendiri, me time dan lain sebagainya. Still positif aja kalau kita sih, ya. Oke. Kita mau kasih perhatian model apapun, tapi kayaknya orang ini baik. Sudah capek lah, sudahlah ya. Ya hati kita udah digerus abis, nggak mungkin lah kita bisa memberikan. Kayaknya nggak asik ya. Terus kok ngejatoin orang ya, kok mau menang sendiri ya. Nah gitu, itu hati kita. Ya makanya tadi saya bilang dia tuh menyerap semua energi positif dari kita. Nggak bagus banget udah model kayak begini ini, nggak usah ditemenin dia. Kalau kita mau hatinya seneng, nggak usah punya teman model kayak gini. Cari aja teman yang lain atau bikin aja kesibukan sendiri, me time dan lain sebagainya. Still positif aja kalau kita sih, ya. Oke. Kita mau kasih perhatian model apapun, tapi kayaknya orang ini baik. Sudah capek lah, sudahlah ya. Ya hati kita udah digerus abis, nggak mungkin lah kita bisa memberikan satu pendapat positif tuh nggak ada. Udah abis, energi kita memang udah abis gitu ya. Oke. Kelima, hanya mengambil tanpa pernah memberi kembali. Nah, ciri utamanya adalah ketidakmampuan mereka untuk memberi dalam hubungan. Gitu. Jadi kan mereka udah egois ya. Mereka datang dengan segala ceritanya, orang ini butuh perhatian gitu kan. Kecenderungannya lebih egois, merasa paling tersakiti dan lain sebagainya gitu. Terus kita kasih solusi. Begitu kita kasih solusi, kita berharap adalah dia memberikan in return-nya at least ada satu respons yang positif juga buat kita. Ya nggak sih? Ya sudah misalnya kita apalah ini itu. Terus dia pasti ngomongnya, ya sudahlah gitu. Terus kamu nggak bisa ya memberikan aku, ya cuma bisa segitu misalnya gitu. Oh ya udah. Tapi menurut kamu kayaknya aku gini deh gini. Terus kira-kira menurut kamu aku bisa apa? Misal kita lagi sharing gitu. Enggak. Jadi dia cuma maunya satu arah gitu. Maunya dia diperhatikan, kita udah kasih solusi, giliran kita butuh, kita nggak dapat support dari dia. Sama sekali nggak ada. Gitu ya, jadi jangan berharap ada empati dari mereka gitu, nggak ada deh yang misalnya mereka tuh mau menolong kita gitu, jangankan dari segi apa perhatian aja nggak ada, boro-boro perhatian, empati juga udah mati. Ya, poin ke-6, mereka selalu membuatmu merasa tidak cukup.
apa saja gitu ya, mereka merasa kita tuh selalu dinilainya di mata dia tuh kurang aja terus ya gitu ya. Kalau misalnya kita punya satu prestasi, buat dia tuh nggak ada apa-apanya, selalu di-compare, senang banget nge-compare. Itu sih nggak seberapa, temanku punya ini gitu. Itu sih nggak bagus, lu punya nggak oke, kalau gue punya dong ini gitu. Hah, capek nggak sih? Capek ya, lelah ya. Tapi ada kan, ada. Jangan mesem-mesem Bapak Ibu semuanya ya kan, ya. Dia tuh hanya peduli dengan citra dirinya sendiri, gitu. Dia nggak mau untuk apa ya? Untuk memberikan pandangan-pandangan yang bagus gitu kan, terus mengatakan bahwa it's okay, kekuranganmu adalah sesuatu yang bisa diperbaiki. Nggak ada, boro-boro begitu. Pasti udah kita merasa kurang, terus gitu dia melihat kita selalu kurang, terus aja begitu. Oke, poin 7. Mereka memanipulasi perasaan orang lain untuk menjaga ego mereka. Manipulatif sekali orang ini ya. Dia kan egois tuh tadi ya. Menggunakan manipulasi mempertahankan citra dirinya. Wih, keren sekali nih. Ya, dia nggak peduli dengan perasaan orang lain. Yang penting adalah dia bisa memanipulasi orang untuk selalu melihat dia tuh merasa yang paling benar, diposisikan bahwa dia adalah orang yang paling tersakiti. Terus banyak sekali hal-hal yang tidak bagus dari orang ini. Ya, terutama untuk poin yang memanipulasi perasaan orang lain. Dia bisa ngomong gini nih, misalnya gini, kita memberikan satu masukan dalam satu pendapat gitu ya, sebaiknya kamu gini, because I do care about you gitu, dengan segala kebaikan hati kita gitu. Terus dia ngomong gini, iya aku tahu kamu peduli sama aku juga begitu peduli sama kamu gitu, tapi kalau kamu peduli sama aku, kamu harus setuju dong dengan pendapat aku. Orang-orang kayak begini ya, nggak usah ditemenin lah ya. Kalau vampire energy itu menghabiskan waktu kita, tenaga kita, perhatian kita. Mungkin pada akhirnya lebih baik kita nggak berteman ya dengan orang-orang yang memiliki vampire energy. Udah cari sesuatu yang menarik aja, yang membuat kita lebih nyaman. Hibur diri kita sendiri ya, bertemanlah sebanyak mungkin boleh, tapi ambil yang bermanfaat dari pertemanan itu, karena kita sendiri maunya selalu bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Yuk Bapak Ibu, saya pamit dulu, mau tugas ngajar, anak-anak sudah datang. Sampai ketemu besok, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Iramaya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.